Shalom Bapak Ibu semua, kembali lagi kita dalam acara mengisi program Tidak Biasa melalui YouTube channel kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk semua Bapak Ibu, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya seiman maupun juga yang mungkin berbeda akidah dengan saya, yang memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang memberikan masukan-masukan, dan saya sangat berterima kasih secara pribadi. Saya sangat bersyukur dan harapannya biarlah YouTube channel ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga bisa sama-sama bertumbuh, sama-sama bertambah pemahaman kita tentang Kristus, dan kita juga bisa semakin mengalami perubahan hidup, pembaruan hidup. Seperti yang saya sampaikan di beberapa video yang lalu, bahwa tujuan channel ini adalah bukan hanya untuk sekedar menambah pemahaman kita, bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kita, tetapi hendaknya kita juga bisa berubah ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bangga sebagai seorang Kristen. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena banyak yang akan kita bahas nanti, hal-hal yang sebenarnya menurut saya itu perlu kita kaji lebih dalam. Apakah kita bangga sebagai seorang Kristen? Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang bahwa sebagai orang Kristen, wujud cinta kita kepada Tuhan adalah kita membaca surat cintanya. Dan sebagai seorang murid yang baik, kita harus banyak membaca buku yang diberikan kepada kita, supaya kita bisa berprestasi dan kita sesuai dengan harapan guru kita. Nah, biasanya orang yang masuk ke dalam sebuah universitas terfavorit misalnya, terkenal, akan memiliki rasa bangga. Atau misal masuk SMA favorit, akan memiliki rasa bangga. Dan kita akan memulai suatu perasaan bahwa, aku sudah capai ini. Nah, itu akan biasanya ditunjukkan dalam hal perkataan, perbuatan. Ya, mungkin juga beberapa orang akan tanda kutip, akan terkesan sombong ketika dia masuk ke dalam sebuah universitas yang bonafit, yang terkenal, atau mungkin juga yang masuk ke tempat pekerjaan perusahaan yang bonafit, yang besar, yang punya sesuatu fasilitas yang lebih dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Biasanya akan menunjukkan rasa kebanggaan. Nah, kita, kalau misalnya kita tahu seandainya kita berada di tempat yang bonafit, biasanya akan nampak rasa kebanggaan itu. Walaupun mungkin kadang banyak orang mungkin terkesan sombong. Tapi kita tidak bahas tentang kesombongannya. Kita bahas adalah rasa bangga yang mau kita tunjukkan. Nah, sekarang saatnya kita akan belajar. Kita tahu posisi kita atau tidak. Karena kalau seseorang itu tahu posisinya bahwa di perusahaan itu adalah perusahaan yang bonafit, dia pasti akan bangga. Tetapi kalau seandainya seorang karyawan atau seorang staf atau seorang pimpinan tidak tahu bahwa perusahaan itu adalah sebuah perusahaan yang bonafit, saya ragu. Karena tidak mungkin seorang karyawan atau seorang pimpinan perusahaan tidak tahu kalau perusahaan yang dilamarnya itu adalah sebuah perusahaan yang bonafit. Nah, ini kita akan kaitkan dengan kekristenan saat ini. Ya, kita masuk Bapak Ibu, kita akan bahas seperti apa. Nah, kita di sini akan membahas perbandingan antara Kristen dengan Islam. Saya ambil sebagai contoh adalah Islam. Dan ingat Bapak Ibu, saya tidak ada bermaksud untuk menjelek-jelekkan Islam. Karena bagi saya adalah, saya fitrahnya di sana. Kembali lagi saya ingatkan. Yuk, kita lihat sisi positif dari masing-masing umat. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail. Nah, kalau kita perhatikan sepintas, saudara-saudara kita yang dari Islam, ketika kita bandingkan dengan kita, kalau orang Kristen ditanya sesama Kristen, apa kabar Pak, apa kabar Bu, apa kabar kakek, apa kabar Nek, atau siapalah sapaan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya sesama Kristen, ya baik. Ya, nah kalau ada orang di luar Kristen bilang baik juga, gitu. Jarang, ya mungkin ada beberapa orang, tapi saya anggap itu jarang mengatakan apa kabar Pak, puji Tuhan, haleluya, saya baik. Gitu. Jarang. Kalau sesama Kristen di gereja mungkin bisa,
Tetapi dalam lingkungan kita sehari-hari, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan mau dimanapun kita berada, biasanya kalau orang sesama Kristen atau di luar Kristen, kita ditanya apa kabar, jawaban kita adalah selalu datar, baik. Ya, jarang ada ditambahkan puji Tuhan atau hal-hal yang lain. Nah, kalau dengan saudara-saudara kita yang dari Islam, ketika sesama Islam bertanya, apa kabar Bu, apa kabar Pak? Selalu jawabannya apa duluan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan baik sesama Islam maupun di luar Islam. Contohnya kita sebagai orang Kristen. Kita tanya kepada saudara kita yang beragama Islam dan berkata, apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Nah, jawaban Islam akan berkata, Alhamdulillah, saya baik Pak. Nah, mulai nampak ya perbedaannya ya. Nah, terus dalam memberikan kata sambutan. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Anda yang, ya kita lah. Kita yang di dalam lingkungan pekerjaan, mungkin baik juga di dalam instansi pemerintahan maupun swasta ya. Kalau memberikan kata sambutan, saudara-saudara kita yang dari Islam, baik yang sesama Islam ada di sana maupun yang Kristen ada di sana atau penganut kepercayaan agama lain juga ada di sana, selalu dimulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu dikatakan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan akan ditambahkan dan kepada junjungan kita dan seterusnya yang kelak syafaatnya yang kita harapkan di dalam yaumul qiyamah, di dalam zaman akhir, di hari kiamat nanti. Bayangkan, mereka memberitahu identitas mereka sebagai seorang Islam. Nah, kalau orang Kristen, kalau diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan, ya selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, selamat malam, salam sejahtera, puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Jarang sekali saya dengar, Bapak Ibu, jarang sekali saya dengar orang Kristen mengatakan Shalom, selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Puji dan syukur kehadirat Tuhan. Dan kita bersyukur atas kemurahan Tuhan Yesus. Terpujilah Allah Bapa kita yang di dalam anaknya Yesus Kristus. Atau yang berkaitan dengan identitas kita. Banyak variasi mungkin yang bisa kita sampaikan. Tapi kebanyakan dari kita memberikan kata sambutan adalah kata sambutan yang normatif. Kata sambutan yang biasa. Nah, di banyak hal, di banyak tempat, di banyak situasi, di banyak keadaan, kita jarang sekali menunjukkan identitas kita sebagai seorang Kristen. Baik di lingkungan instansi pemerintahan maupun di tempat pekerjaan. Ya, saya tidak tahu apakah orang Kristen itu malu mengakui dirinya sebagai orang Kristen atau memang dia tidak tahu bahwa dia di posisi yang terbaik. Nanti kita akan bahas. Ya, coba kalau Bapak Ibu perhatikan yang ini, ya. Sampai sholat di tempat umum pun, saudara-saudara kita yang dari Islam itu tidak malu. Saya tidak mengatakan bahwa mereka sok jago. Ya, saya berharap saudara-saudara yang dari Kristen berpikir positif akan hal ini. Jangan lihat seolah-olah sok jago dan segala macam. Ya, memang yang saya pelajari bahwa sholat di tempat umum, apalagi mengganggu aktivitas umum, itu dalam terminologinya itu dimasukkan ke dalam makruh. Artinya makruh itu ya disarankan sebaiknya jangan gitu ya. Kan ada wajib, ada mustahab atau sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Ada 5 ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya sholat di tempat umum yang mengganggu aktivitas umum ataupun kita sendiri tidak bisa konsentrasi, khusyuk untuk ini, sebaiknya jangan. Walaupun ada yang tetap melakukannya. Tapi lihat, dari sisi kebanggaan, saya melihat ini dari sisi yang positif Bapak Ibu. Lihat, saudara-saudara kita yang dari Islam melakukan ini. Mereka bangga menunjukkan identitas mereka. Yang ini lagi, ya. Sampai ya sambil setelah siang saatnya sholat, setelah mereka bekerja di ladang, di pinggir jalan pun mereka mengadakan ibadah. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan orang Kristen zaman sekarang. Jangankan mau ke gereja aja sulit ya. Dan membawa Alkitab saya pikir adalah sesuatu yang tidak ngetren sekarang. Saya perhatikan banyak anak muda. Membawa Alkitab itu, ya sekarang kan udah zaman teknologi Pak. Sudah ada iPad, sudah ada Android, kita bisa buka. Ya, it's okay. Tapi menunjukkan bahwa kita mengikuti ibadah
merupakan hal yang menurut saya, ya, kurang bobotnya bila dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang dari Islam, Bapak Ibu. Nah, yuk, contoh lain nih. Kalau orang Kristen, itu orang tuanya akan bangga kalau anaknya itu masuk universitas favorit. SMA favorit, SMP favorit, SD favorit, ya sampai di-upload, di-update status di sosial media. Wah, anakku masuk begini segala macam. Nah, kalau saya perhatikan di orang Islam, orang tua itu akan bangga kalau anaknya itu masuk pesantren, apalagi pesantrennya favorit. Kenapa? Sekolah agama, belajar akidah di sana. Nah, kalau di Kristen nih, mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya, Bapak Ibu. Kalau anak orang Kristen pintar, biasanya orang tua memotivasi anaknya, yuk kau masuk universitas favorit. Kau masuk begini, kau jadi dokter, kau jadi engineer, kau jadi akuntan terkenal, kau jadi pengacara dan segala macam yang hal-hal yang baik, yang sifatnya diakui di publik. Kau bisa jadi politikus, kau bisa jadi begini segala macam, semua dimotivasi. Nah, kalau anaknya ya nakal, ya kalau di kampung namanya bilang tukang curi ayam di kampung, suka ngelawan orang tua. Orang tua selalu biasanya nih saya perhatikan ya. Biasanya, saya tidak katakan semua Bapak Ibu. Disuruh masuk SD, sekolah tinggi teologi. Nah ini, nampak kan? Beda. Nah, orang yang masuk sekolah tinggi teologi, ingat ya, tidak semua. Tapi kebanyakan yang saya perhatikan berdasarkan pengalaman saya. Yang gagal universitas negeri, ya, tanda kutip, pelariannya itu ke sekolah tinggi teologi. Nah, waktu di interview katanya, oh ini panggilan Tuhan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, kalau secara jujur kita katakan, itu karena memang gagal masuk universitas negeri. Lihat, saudara kita yang dari Islam memberi yang terbaik untuk tujuan akidahnya, untuk tujuan syiar agamanya. Kita tidak. Pada umumnya orang Kristen memberi yang, ya, bisa dikatakan sisa-sisanya untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan namanya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kita sudah melihat ada perbedaan yang sangat jauh sekali antara kita dengan saudara-saudara kita yang dari Islam. Nah, saya mengingat ini, kenapa saya lihat, berarti ada sesuatu yang menyebabkan kenapa orang Kristen bisa seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya coba identifikasi. Kenapa? Nah, saya menganggap bahwa ini karena kurangnya pengetahuan orang Kristen firman Tuhan. Ya, bahkan di kalangan teolog sendiri pun belum tentu semua yang masuk dalam sekolah tinggi teologi itu sampai tamatnya mereka mendapat sarjana teologi, belum tentu semuanya lulus baca Kejadian sampai Wahyu. Nah, ini yang akan menyebabkan ketika seorang tamatan teologi mengajarkan kepada umat, mereka melayani di lapangan, mereka melayani di gereja atau di sebuah organisasi, menanamkan rasa minat baca Kejadian sampai Wahyu pun tidak ada. Akhirnya jemaat hanya terima. Dan ini yang membuat kita tidak tahu apa identitas kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu, dengan channel ini saya berharap Tuhan pakai, kita bisa tahu. Yuk, kenali identitas kita sebagai seorang Kristen. Saya akan kasih tahu. Nih, ini adalah salah satu yang saya anggap adalah sebagai bentuk ayat. Ya, kalau saudara teman-teman kita dari Islam bilang ini ada ayat jihad mereka. Nah, ini juga saya bilang Kristen juga punya ayat jihad. Nah, ayat jihadnya yang mana ini? Emigartozen Kristos, keto apotanin kerdos. Ini bisa satu-satu. Karena hidup adalah untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Keren kan? Di Kristen mati itu dibilang untung. Di Kristen mati itu dibilang bermanfaat. Coba bayangkan. Ketika kita hidup di dalam Kristus, kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mati pun dibilang untung Bapak Ibu. Keren kan? Bolehlah kita bandingkan dengan kepercayaan yang lain. Kalau Bapak Ibu lihat di kepercayaan yang lain, jarang sekali dikatakan mati itu dibilang untung. Walaupun mungkin teman-teman kita dari yang Islam mengatakan mati syahid, ya itu untung. Nah, kita juga punya hal yang sama. Nah, saya kasih lagi yang ini. Nah, di dalam Wahyu 14 ayat 13.
Nah, coba kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Makari inekri ien kirio apotnes kontes aparti. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Keren kan? Bayangkan, tadi di Filipi dibilang orang Kristen itu matinya untung. Yang kedua, orang Kristen kalau matinya dalam Tuhan bilang berbahagia. Coba bayangkan, mati pun sebagai seorang Kristen disuruh berbahagia Bapak Ibu. Wow, ini adalah sesuatu nilai yang saya anggap ini value yang tidak saya temukan di tempat lain. Nah, banyak orang Kristen malah tidak tahu ini. Yuk, kita sekali lagi. Nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Bahwa yang percaya kepada anak Allah itu memiliki hidup yang kekal. Tis pisteosin isto onoma tu uiu tuteu. Ina idite otizoene onionikete. Coba, kita yang sudah percaya kepada anak Allah, kita memiliki hidup yang kekal. Ini kan keren. Kita percaya kepada Yesus, Yesus yang datangnya dari surga, dia beritakan kepada kita tentang keadaan di surga. Saya akan lebih percaya kepada orang yang sudah dari surga dan memberitahukan situasi dan mendeskripsikan tentang surga. Akan jauh lebih valid Bapak Ibu. Ya. Yesus memberitakan bahwa dan dia, ya kita baca ya, di dalam Yohanes 14 ayat 2, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya, Yesus yang sudah dari surga turun ke dunia, dia siapkan tempat bagi kita. Saya pikir itu valid. Kenapa? Dia dari sana Bapak Ibu. Dan dia kembalinya ke sana, banyak saksinya. Bapak Ibu bisa baca sendiri di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 52. Di Kisah 1 ayat 9. Murid-murid Yesus menyaksikan sendiri bagaimana Yesus naik ke surga. Valid, ada saksi Bapak Ibu. Dikonfirmasi oleh Petrus. Petrus bilang di dalam Kisah 1 ayat 14 bahwa Yesus terangkat ke surga. Peristiwa itu terjadi siang hari. Karena awan menutupi Yesus. Terjadi di tempat yang terbuka. Malaikat mengkonfirmasi kenaikan Tuhan. Diberitahu. Hai orang Galilea, mengapa engkau memandang terus ke langit? Dikasih tahu. Yesus yang naik turun ke dunia. Dikasih tahu. Dengan teman kita, sahabat kita yang dari Islam. Ketika junjungan mereka dikatakan naik ke surga. Dan tidak ada saksi, mereka bisa lebih bangga daripada kita. Yang Yesus naik ke surga, banyak saksi. Kan aneh Pak? Kan aneh Bu? Kan aneh kita semua saudara-saudaraku? Kita yang banyak saksi bisa tidak bangga dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang tidak ada saksinya, junjungan mereka naik ke surga. Aneh ini. Ini adalah sesuatu yang aneh. Yang harusnya membuka pikiran kita. Terusnya, kita harus lebih bangga. Dan kita harus tunjukkan identitas kita sebagai seorang Kristen, Bapak Ibu. Tapi faktanya, tidak. Banyak orang Kristen tidak bangga dengan identitasnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengharap kita semua. Yuk, kenali identitasmu sebagai orang Kristen. Tunjukkan identitasmu sebagai orang Kristen. Banggalah sebagai seorang Kristen. Banyak hal yang sebenarnya yang bisa kita bangga. Ingat, bangga di sini bukan sombong ya. Tidak menganggap umat yang lain itu adalah umat yang binasa, umat yang masuk neraka dan segala. Tidak. Tetap dengan kerendahan hati Bapak Ibu. Banggalah bahwa Kristus, Tuhan, melakukan semua hal kepada orang Kristen. Masa kita sebagai orang Kristen tidak bangga? Saya berharap dan saya percaya ini adalah bagian yang ditaruh di dalam hati saya. Yuk, sudah saatnya orang Kristen di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, tunjukkan identitasmu. Banggalah sebagai seorang Kristen.
Tunjukkan bahwa engkau adalah murid-murid Kristus, di mana engkau menjadi serupa dengan gambaran Kristus, menjadi garam dan terang dunia, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video ini Bapak Ibu. Semoga video ini menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati.